Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang dua pemain dari timnas Indonesia yang masih membela klub mereka masing-masing di Eropa. Yang pertama adalah Kevin Dix dan yang kedua adalah Jay Itzes. Yang kita tahu, memang mereka adalah dua pemain andalan atau dua pemain inti di klub mereka, yaitu FC Copenhagen dan juga Venezia. Dan memang klub yang dibela oleh Jay Itzes, Venezia, dipastikan degradasi ke Serie B. Tapi sebelumnya kita tahu, pemain ini berhasil membawa timnya promosi dari Serie B ke Serie A dan juga bahkan dirumorkan atau dikaitkan dengan klub-klub besar lainnya di Italia yang memang berminat untuk mendatangkan Jay Itzes karena walaupun memang timnya berjuang di zona degradasi, tapi secara permainan atau performa, Jay Itzes adalah pemain yang paling konsisten di Venezia. Sedangkan bagi Kevin Dix, yang kita tahu sebelumnya mengalami cedera, tapi memang Kevin Dix nanti akan bermain di Jerman ya, bersama salah satu tim besar lainnya di Jerman ya, Borussia Mönchengladbach, walaupun kita jarang mendengar tentang Borussia Mönchengladbach karena mereka jarang menjadi juara, tapi juga adalah salah satu tim besar secara tradisi di Jerman. Namun kan sebelumnya Kevin Dix ini kan cedera ya, tapi dia bisa comeback, dan seperti yang saya pernah membuat konten sebelumnya, bahwa dia sudah mulai berlatih mandiri, dan dia benar-benar berjuang agar dia bisa fit, dan ternyata dia main di pertandingan penentuan ini dan membawa timnya menjadi juara dari Liga Denmark. Tentu ini adalah kabar yang menyenangkan bagi kita, karena kita berharap agar Kevin Dix itu bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Yaitu bulan depan, yang pertama melawan China, kedua melawan Jepang. Bahkan saya masih ingat, saya ulangi lagi nih, beberapa kali saya sudah mengatakan soal ini, yaitu pada saat Kevin Dix main melawan Jepang di pertemuan pertama, itu bagus sekali permainan dia. Sayang saja dia tidak bisa bertahan lama karena cedera. Kemudian pada saat dia cedera, mulailah itu gol-gol dari Jepang mereka cetak. Bukan artinya kalau Kevin Dix tetap bermain, Jepang tidak akan bisa menang, enggak. Tapi Jepang akan sulit meraih kemenangan. Dan belum tentu juga menang dengan skor yang telak. Sedangkan Jay Itzes kita tahulah adalah pemain yang tidak tergantikan, kapten dari timnas Indonesia. Jadi sangat penting bagi dua pemain ini fit 110% agar bisa membela timnas Indonesia. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dua pertandingan di bulan Juni nanti adalah bagaikan pertandingan finalnya final bagi timnas Indonesia. Karena lawan China itu, ya walaupun China kita tahulah adalah salah satu tim yang lemah di grup ya, tapi tetap saja mereka tuh punya peluang. Yang dikhawatirkan jangan sampai nanti mereka pakai taktik parkir panser, ya minimal mereka coba untuk cari imbang. Nah itu juga nanti kan mempersulit langkah dari timnas Indonesia kita untuk bisa lolos minimal ke round 4. Jadi yang saya senang, saya membaca berita tadi pagi bahwa Kevin Dix sudah pulih, bahkan dia sudah selebrasi juga pada saat timnya menjadi juara. Dan saya yakin lah Kevin Dix akan menjadi starter nanti jika memang dia fit, dan kita harapkan dia tetap fit. Tentu berarti segera dia akan berangkat ke Bali untuk gabung ya dengan rekan-rekan yang lain yang sudah berada lebih dulu di sana. Karena kan ada TC ya di Bali ya. Dan ini juga bagus nih persiapan dari PSSI. Ada juga TC, dipanggil dulu pemain-pemain, kumpul dulu, latihan dulu, baru kemudian datang ke Jakarta. Kemudian bersiap-siap menghadapi China. Tapi berbicara soal dua pemain ini yang bermain di lini pertahanan, kenapa saya katakan ini adalah dua pemain yang vital? Selalu saya katakan, karena timnas Indonesia kita itu sebetulnya kekuatan itu di pertahanan. Ya loh teman-teman, kekuatan itu di pertahanan. Kita itu punya pemain-pemain yang berkualitas itu semuanya itu di pertahanan. Sekarang ada juga pemain yang berkualitas di tengah seperti Joy Pelupessy dan juga Tom Heath. Tapi di belakang ini adalah inti kekuatan dari timnas kita. Dengan adanya pemain-pemain yang berkualitas dengan pengalaman yang luar biasa di kompetisi Eropa. Jay Itzes itu jangan main-main loh. Dia menghadapi klub-klub raksasa lainnya di Serie A gak jelek loh permainannya. Dan Kevin Dix bahkan pernah bermain di Europa League, pernah bermain juga di Champions League. Nah ini kan pengalaman yang mereka bawa ke timnas Indonesia ini sangat berharga. Maka itu saya selalu katakan bahwa kita ini beruntung punya banyak pemain diaspora yang berniat untuk membela timnas Indonesia. Terus kenapa gak kita welcome? Nah harus kita welcome. Memang selalu ada perdebatan lah, tapi udah diamin aja. Yang penting mereka bermain dengan hati, mereka membela 110%. Dan memang mereka ingin juga timnas Indonesia kita menang. Cuman kan kadang-kadang juga performa mereka tidak sesuai ekspektasi. Nah kita kritik boleh, tapi jangan sampai kita menghujat. Jangan sampai. Jadi saya juga mengatakan kepada teman-teman pada saat itu, yang pada saat Kevin Dix itu gagal penalti lawan Australia, saya mengatakan jangan menghujat. Karena pemain-pemain top pun pernah gagal penalti.
Jadi saya pikir ini adalah pemain-pemain yang penting bagi timnas Indonesia kita, apalagi pada saat mereka konsisten bermain di Eropa, dapat menit bermain yang banyak. Jadi seandainya mereka hanya berada di Eropa tapi tidak mendapatkan banyak menit bermain, nah nanti imbasnya juga kepada performa mereka di timnas Indonesia. Dan Jadses ini kan adalah pemain yang sangat tenang di lini pertahanan. Kalau kita perhatikan dia jarang banget panik. Cuma duetnya ini atau rekannya ini harus juga bisa memahami kebutuhan dari Jadses. Yaitu Jadses sebetulnya kan tidak mengandalkan kecepatan, tapi kemampuan dia reading the game. Artinya dia punya visi. Nah, berarti pemain lain yang berada di sebelah dia itu harus juga pintar menutupi ruang pada saat dia memang keluar dari posisinya. Jadi jangan sampai pada saat dia keluar, nggak ada pemain lain, Pak, di belakang. Nah, itu yang bahaya. Itu yang sering kecolongan timnas Indonesia kita. Nah, itu harus dijaga benar-benar. Jangan sampai nanti kecolongan. Sedangkan Kevin Dix di sebelah kanan, dia bukan saja bermain sebagai wingback, tapi dia juga bisa bermain sebagai attacking midfielder. Kenapa? Karena pemain ini juga sama, punya visi yang baik dalam membagi bola. Itu umpan dia ke Ole Romeni, ya kan itu keren banget kan. Yang lawan Australia oke lah kalah, tapi dia bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Lawan Jepang juga dia bisa memberikan umpan-umpan yang akurat walaupun dia gak main lama. Nah, jadi pada saat kita punya pemain yang punya visi permainan, nah itulah yang akan membuat permainan dari timnas Indonesia kita itu rapi. Taktiknya itu bisa jalan. Tapi kalau kita punya pemain-pemain di timnas Indonesia yang hanya mengandalkan speed, hanya kekuatan fisik, ya sulit untuk bisa lawan tim-tim yang mainnya juga dengan intelijensia, dengan pemain-pemain yang bermain dengan high level of intelligence, dengan level intelijensia yang tinggi. Jadi sekarang ini nih, saya lagi senang banget nih. Bagus ini Kevin Dix ini sudah pulih, karena itu adalah salah satu inti kekuatan dari timnas kita di sebelah kanan itu. Oke lah, memang ada Sandy Walsh, ada Asnawi, tapi Kevin Dix ini adalah pemain yang sangat tenang, ya kan? Dia tidak terburu-buru membagi bola, dan Jadses, ya, ini juga kita masih tunggu nih, apakah Jadses akan berduet bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner, atau mungkin Miss Hilgers yang main kan? Nah, ini selalu menjadi perdebatan. Tapi kalau bagi saya, ini yang saya selalu katakan, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jadses itu sudah kompak. Jadi kalau bisa, ya trio ini dipertahankan di lini pertahanan. Di sebelah kiri itu Kelvin Verdong, ya. Ini yang paru-parunya mungkin 3 nih. Luar biasa pemain ini, gak banyak bicara dia. Yang penting fokus, ya datang, main, pulang. Datang, main, menang, pulang. Nah udah, paling enak begitu bagi dia. Gak banyak bicara. Tapi dia fokus pada permainan. Di tengah kita punya Joey Pelupesi, kita punya Tom Hea. Di depan, nah sangat disayangkan Marcelino absen. Ragnar juga tidak bisa bermain. Nah tentu saya harapkan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Daniel Lanzat bisa berpikirlah mulai sekarang. Kira-kira pemain-pemain mana saja yang nanti kemungkinan akan diturunkan, dan mungkin juga nanti akan ada simulasi permainan. Nah, nanti artinya nih pada saat training juga jangan terlalu terbuka juga. Bahaya juga. Karena pasti juga adalah media-media dari China yang meliput kan. Karena bagi mereka juga ini adalah pertandingan final juga bagi mereka. Kalau mereka kalah out. Tapi kalau timnas Indonesia kita menang, harapannya besar untuk minimal lolos ke round 4. Jadi teman-teman, kita sebagai supporter dari timnas Indonesia perlu juga mengikuti sepak terjang dari para pemain kita yang bermain di Eropa. Karena mereka lah yang sekarang menjadi inti kekuatan dari timnas kita. Maka itu banyak yang sering nanya kan, kenapa sih gak banyak pemain-pemain dari Liga 1 yang dipanggil? Ya karena memang sekarang inti kekuatan dari timnas kita itu sudah beda. Standarnya sudah tinggi. Yang diprioritaskan adalah pemain-pemain yang bermain abroad. Jadi memang saya pikir kalau ingin pemain-pemain dari Liga 1 banyak yang dipanggil, ya mereka harus menyamai level permainan mereka. Kalau nggak bisa. Tapi siapapun yang sekarang dipanggil ke timnas Indonesia dari Liga 1, memang adalah pemain-pemain yang bisa nyetel dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi nggak ada banyak kesalahpahaman di atas lapangan. Bahkan Ricky Kamboya pada saat masuk sat set bagus. Dengan Eleanor Reinders tuh, ngeri banget itu. Umpan dia kan, yang hampir Reinders mencetak gol. Nah inilah yang sekarang saya tunggu dari pemain-pemain lainnya yang saya harapkan akan segera gabung dengan timnas di Bali dan juga mulai menjalankan latihan, dan juga yang paling penting ini nanti tactical game plan. Wah ini saya terus terang sudah dagdikduk nih menunggu pertandingan lawan China, karena ya China ini ya walaupun oke lah mereka memang bukan tim yang kuat, tapi gak boleh anggap remeh, sama sekali gak boleh. Mereka lah yang nanti bisa menyulitkan timnas Indonesia kita. Dan saya juga membaca berita bahwa di penjualan tiket sudah sold out, kalau nggak salah total 70.000. Wow, luar biasa. Akan ada 70.000 orang penonton di dalam stadion. Nah, tentu kalian yang nanti akan hadir di stadion harus menjaga ketertiban. Ya dong. Seperti yang selalu saya katakan, respect juga ke tim lawan. Cywar itu boleh, tapi jangan rasis, ya kan. Jangan hujat-menghujat.
Ya, teror boleh, tapi yang ada batasnya juga. Pasti mereka juga akan meneror kita pada saat bermain di sana, tapi mereka juga respect ke timnas. Ya pasti dong, ya kan? Apalagi pada saat ada lagu kebangsaan, jangan diganggu pada saat itu, ya. Jadi kita juga harus menunjukkan pada saat timnas Indonesia kita maju, supporter kita juga maju, dan tentu kita harapkan timnas Indonesia kita akan minimal lolos ke round 4 agar terus berjuang untuk bisa meraih mimpi bermain di Piala Dunia 2026. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.